Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna penandatanganan KUA PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun 2023. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, beserta dihadiri pejabat Bupati Kampar Kamsol dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri. Bertempat di lantai 1 ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Kamis siang, Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar dari fraksi Demokrat. Tony Hidayat membuka secara resmi rapat paripurna dengan agenda penandatanganan KUA PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023. Penjabat Bupati Kampar Kamsol dalam pidato pengantar penyampaian kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 menyampaikan, untuk APBD Kabupaten Kampar tahun 2023 terdapat peningkatan alokasi anggaran terhadap pendidikan dan kesehatan, dan besarnya melebihi dari mandatori yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Selain itu, dari hasil pembahasan bersama Komisi terhadap KUA PPAS APBD asli daerah sebesar lebih dari 11 miliar rupiah. Selain itu, dari hasil pembahasan bersama Komisi terhadap KUA PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun 2023 juga terdapat kenaikan pendapatan asli daerah sebesar lebih dari 11 miliar rupiah. Dengan kondisi ini, ia berharap nantinya pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar dapat lebih menyentuh kesejahteraan masyarakat. Dalam penyusunan RKA ini, saya menekankan kepada seluruh OPD agar senantiasa mengikuti ketentuan yang dituangkan dalam surat edaran Bupati Kampar tentang pedoman penyusunan SKPD tahun 2023 yang akan diterbitkan setelah nota kesepakatan ini. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati, saya yakin diskusi dan perdebatan yang terjadi dalam pembahasan rancangan KUA PPAS ini sangat penting, terutama terhadap rancangan pendapatan daerah dan belanja daerah. Pada akhirnya, semua diskusi dan perdebatan itu sudah kita sepakati dan dilanjutkan dengan satu nota kesepakatan. Pendapatan daerah dalam pembahasan KUA PPAS terjadi penambahan target sebanyak 46.581.508.644 rupiah, yang semula pada rancangan direncanakan 1.737.636.713.168 rupiah menjadi 1.998.198.221.812 rupiah. Anggota DPRD Kampar Agus Chandra dari fraksi Partai Golkar menyampaikan pihaknya minta apa yang menjadi keinginan penjabat Bupati Kampar dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan di tengah masyarakat Kabupaten Kampar untuk dapat benar-benar diaplikasikan oleh organisasi perangkat daerah masing-masing. Jangan sampai anggaran yang telah dialokasikan yang sangat besar pada sektor pendidikan dan kesehatan habis begitu saja tanpa ada peningkatan yang signifikan terhadap pola pendidikan dan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat. Untuk memenuhi persoalan-persoalan stunting, ini penting stunting ini agar angka stunting itu bisa turun kita. Untuk itu kita dukung dengan anggaran yang kita usahakan lebih optimal. Karena ada beberapa dinas yang itu kita minta untuk menganggarkannya lebih banyak lagi agar pencapaian dan penurunan angka stunting ini bisa tercapai kita. Karena kalau angka ini tinggi, ini bentuk ketidakpedulian kita atau bentuk kekurangan pemerintah daerah peduli terhadap persoalan stunting ini. Ini dua. Yang ketiga itu kita juga concern terhadap masalah pendidikan kita agar SPM apa yang dikatakan oleh Bupati tadi meningkatkan IPM tadi itu, maka dua sektor ini juga harus menjadi perhatian besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita, dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar Zulfan Azmi sangat mengapresiasi akan keseriusan pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyusun KUA PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun 2023. Ini tercermin dengan alotnya pembahasan yang dilakukan di masing-masing komisi maupun di bidang anggaran. Ini tercermin dengan alotnya pembahasan yang dilakukan di masing-masing komisi maupun di badan anggaran.
Dirinya berharap dengan tuntasnya pembahasan ini, maka apa yang telah menjadi catatan pada setiap pembahasan menjadi perhatian khusus masing-masing OPD. Jangan sampai ini tidak dijadikan skala prioritas dalam penyusunan RKA di masing-masing dinas. Bahwa memang setiap pembahasan pasti ada dinamika dan sebuah pembahasan itu keniscayaan mesti ada. Kalau tidak ada pembahasan, tidak ada namanya perdebatan, itu bukan pembahasan. Jadi beberapa tahap yang sudah kita lalui, mulai rapat di Badan Anggaran antara TAPD dengan Badan Anggaran, habis itu dilanjutkan dengan rapat komisi dengan OPD, habis itu rapat konsultasi Badan Anggaran dengan komisi sudah kita lalui. Akhirnya kita finishing, kita lakukan namanya rapat finishing bersama antara Banggar dengan TAPD. Semua yang disampaikan oleh kawan-kawan komisi itu kita coba diskusikan di tingkat Badan Anggaran dan kita sampaikan ke TAPD. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa PAD kita meningkat dalam bentuk pendapatan asli daerah kita meningkat sebanyak 11 miliar. Itu bukti bahwa memang pembahasan kita seriusi. Ada potensi-potensi yang mestinya pendapatan yang harus kita genjot, kita kejar, yaitu kita sampaikan ke TAPD dan akhirnya kita studi bersama. Di akhir kegiatan, penjabat Bupati Kampar bersama Ketua DPRD Kampar dan Wakil Ketua DPD Kampar, Tony Hidayat, secara bergantian menandatangani dokumen KUA PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun 2023. Dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri dan Sekretaris DPRD Kampar Ramlah. Namun dua Wakil Ketua DPRD Kampar, Repol dari fraksi Partai Golkar dan Fahmil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tidak tampak dalam penandatanganan MOU KUA PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 ini. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.